Ada sedikit, Bos. Ya, monggo silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, seringkali orang berpikir ketika melihat bisnis ya, atau bisnis tertentu lah, bisnis orang gitu ya. Misalkan orang melihat tadi Mas Eno, wah enak ya Mas Eno jualan dawet gitu ya. Atau eh, Mas Dwi gitu ya, wah bukunya laris ya dan seterusnya. Ya. Nah, banyak orang yang lupa bahwa sebenarnya menurut saya bisnis itu ada satu hal dalam prinsip ekonomi itu yang harus kita pegang, gitu ya. Bagaimana caranya modal seminim mungkin kita bisa dapat keuntungan semaksimal mungkin. Nah, tapi jangan dibalik ya. Nah, ini orang yang sering lupa. Jadi ketika melihat bisnis orang besar, wah saya pengen buat kayak gitu juga. Orang bikin kafe, wah saya pengen bikin kafe juga. Padahal tidak semua orang itu punya kapasitas yang sama gitu ya. Dan bisnis kuliner ya, ketika saya nyoba jalani apa 4 tahun gitu ya, 4 tahun sampai 5 tahun itu bukan hal yang mudah ya. Meskipun saya juga pernah punya franchise makanan bayi, saya sempat eksis ya 5 tahun dan saya berjaya juga karena saya pemain pertama pada saat itu di Jogja. Uh, Meskipun akhirnya saya memutuskan nyoba yang lain ya ke kuliner gitu ya. Ternyata bukan hal yang mudah ya gitu ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan kemampuan kita. Yang paling penting itu sih menurut saya ketika kita melakukan bisnis ya. Jadi kita harus apa ya? Maksudnya jangan ngelihat orang enak dan seterusnya kita pengen coba gitu ya. Ya memang ada yang bisa kita duplikasi, tapi ada juga yang tidak bisa kita duplikasi gitu ya. Nah, maksud saya adalah kita harus menyesuaikan dengan kemampuan, kapasitas kita, dan waktu kita, dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting ya. Misalkan saya lihat ada juga misalkan sedang mencoba jualan buku. Jangan dikira jualan buku ini juga hal sepele gitu ya. Saya punya teman, dia anaknya menulis buku, mungkin ada yang pernah beli gitu ya. Abiku memang beda. Mungkin banyak yang kaget ya. Buku itu bisa terjual sampai 10.000 eksemplar. Ya. 10.000 eksemplar. Dengan cara apa? Dengan cara karena dia selama ini memang menjual produk secara digital marketing, dia menjual juga dengan digital marketing ya. Dia eh, iklan dan seterusnya gitu ya. Sehingga memang kemudian buku itu juga sempat viral, terus dia bisa dapat oplah yang besar. Nah, maksud saya banyak hal-hal yang kecil eh, dia pakai cara yang tepat, dia maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira begitu, Mas Dwi. Saya kira apa teman-teman di sini banyak yang saya kira lebih expert lah terkait bisnis. Dan menurut saya penting, seperti yang Mas Dwi bilang, memang kita ini butuh silaturahim, butuh saling menguatkan. Mungkin saya jadi teringat cerita tetangga saya. Ini penting juga, ini mungkin bagi para dosen ekonomi Islam. Saya melihat sebenarnya di masjid-masjid itu punya potensi dana yang besar ya, terutama infak dan sodako. Nah ini yang kemudian tidak optimal dikelola oleh pengurus-pengurus masjid. Saya sempat membaca tulisan udah lama sekali ya, Pak Ahyar Adnan, Muhammad Ahyar Adnan ya, dulu dosen UII, kemudian pindah ke UMY. Beliau menulis di KR itu tentang potensi infak dan sodako di masjid-masjid di Jogja saja. Itu potensinya luar biasa. Nah, maksud saya sedikit cerita, ada tetangga saya itu ternyata saya nggak tahu kalau sampai dia terlibat dengan rentenir. Ya. Yang awalnya pinjam hanya 10 sampai 20 juta, dia harus membayar sampai 80 juta ya. Nah, ini yang saya sendiri kaget gitu ya, sampai saya bilang ke tetangga saya, kenapa kemarin nggak cerita gitu ya. Kalau dia jujur,
mungkin kita akan carikan solusi yang benar gitu ya, bukan mungkin dia malu terus akhirnya dia dapat solusi dari rentenir tapi ternyata malah dapat masalah gitu ya. Nah, saya kira peran-peran tadi ya, masjid tadi misalkan ada Baitul Mal, saya kira bagus sekali gitu ya untuk membantu masyarakat di sekeliling masjid yang kesulitan gitu. Dan saya tahu betul misalkan di masyarakat di sekitar saya ini masih banyak yang secara ekonomi tidak mampu gitu ya, atau kebanyakan petani gitu ya. Dan yang mereka terpaksa misalkan pinjam ke rentenir, pinjam ke tempat-tempat yang salah ya, yang harusnya itu bisa dibantu oleh masjid ya dengan konsep Baitul Mal, dia masjid pinjamkan tidak ada bunga sama sekali ya, kemudian dikembalikan dan tentu dengan perjanjian yang jelas gitu ya. Atau kalau mau ada kelebihan ya itu terserah dari si peminjamnya, tidak ada paksaan gitu ya. Nah, saya kira konsep-konsep seperti ini harusnya dikembangkan gitu ya. Nah, sepertinya kalau nggak salah dengar itu sudah dikembangkan di Jogokarian gitu ya. Jadi memang konsepnya dia adalah memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang masjid ini lupa ya. Masjid sering kritik, oh kok masjid sepi gitu ya, nggak ada yang mau sholat dan segala macam. Lah gimana? Wong masjidnya sendiri nggak peduli sama masyarakat kan gitu ya. Saya kira kalau masjid itu ngopeni masyarakat, masyarakat akan malu sendiri dan saya yakin 100% dia akan pasti berangkat ke masjid ya karena merasa difasilitasi, dibantu oleh masjid ya. Dan memang harusnya seperti itu ya Islam. Dia harus memberi solusi di masyarakat sekitar. Saya kira itu Mas Dwi. Jadi ada dua hal penting tadi menurut saya ketika kita memulai bisnis atau mau bisnis, satu prinsip yang harus dipegang adalah harusnya ya modal seminim mungkin, untung semaksimal mungkin, jangan dibalik gitu ya. Kita investasi banyak-banyak, ternyata amsyong gitu ya, malah rugi dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya tadi kita mengoptimalkan peran masjid ya, kalau bisa kita memberi masukan masjid-masjid sekitar untuk membentuk Baitul Mal untuk membantu masyarakat sekitar dari sisi ekonomi dan tadi ya yang mungkin terlibat rentenir dan seterusnya. Mungkin itu bahkan menurut saya ya Mas Dwi, kalau di dalam konsep zakat kan orang yang memang terlibat hutang itu memang harus dibantu, bahkan harus apa ya ibaratnya nggak dikembalikan pun nggak apa-apa gitu. Mungkin itu Mas Dwi, Mas Seno dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatuh. Bagus sekali ya, Mas Edo mengingatkan kita tadi ya, catatannya tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Ini keren sekali. Saya sempat hampir saja bikin kafe juga, Mas Edo. Ternyata harus punya kapasitas yang sama. Orang-orang bikin kafe, wah ini kayaknya oke juga nih. Kemudian tadi biaya seminimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, tetapi jangan dibalik. Berarti kalau dibalik adalah jangan mencari keuntungan dengan biaya seminimal gitu ya. Atau seperti apa nanti logikanya bagus itu. Kemudian kedekatan memaksimalkan potensi masjid ya karena keuangan umat ada di sana gitu. Kemudian ini ada ini informasi karena ini memang kita silaturahminya seperti ini. Dari Mas Gemi ini, Mas Gemi atau Mas Gemi nanti ini beliau bikin website, kemudian ada Pak Agus atau Mas Agus, Pak Agus Suratno, Kota Mas, Koperasi Takmir Masjid ini, Mas Edo. Masjidnya di mana tadi? Ada ini alamatnya. Pandean ya, Umbul Harjo. Insya Allah kita silaturahmi ke sana, Pak. Masjid Baitur Rahman, toko Mas Karpet Ruko. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kita ada Google Form ya. Nanti akan di-share ke grup supaya kita silaturahmi seperti itu. Mas Pak Agus, mungkin mau sharing? Pak Agus, kalau berkenan sharing, memperkenalkan bisnisnya nggak apa-apa untuk silaturahmi ini. Atau Mas Gemi, monggo kalau mau sharing silahkan. Mas Gemi atau Pak Agus. Halo, G. Saya mau Ya silakan Mas. Ya.
Ya. Kita tak promosi wae Mas. Ini apa gimana support sistem untuk pengusaha atau usaha UMKM dengan digital ini di era industri 4.0 kok 4.0 gitu Mas. Apa yang dibutuhkan oleh kita-kita yang apa pelaku UMKM dengan teknologi itu minimal atau standarnya apa gitu Mas? Menurut Mas Gemi. Ya, standarnya sih ini Mas, apa namanya? Standarnya yang penting kalau saya pernah ada saya izin share screen. Saya pernah bikin skema, jadi pernah diminta bikin skema dan sharing di beberapa hal terkait digitalisasi. Kebetulan kalau secara expertise kemampuan saya di produk digital development sama sedikit-sedikit digital marketing. Jadi kalau yang kami mainkan itu sebenarnya di marketing 4.0. Jadi kami membantu dari laporanku itu membantu dari usaha-usaha saya namanya laporanku, membantu para UMKM untuk go digital. Jadi ini kita awalnya sih karena ini sih karena kemarin pandemi orang-orang apa namanya sekarang ya jadi apa namanya alasan-alasan sekarang karena orang pandemi kemudian mereka butuh untuk go digital dan eksis secara digital. Dan kalau kita lihat juga di marketing evolusi itu kan sekarang kita ada di 4.0 walaupun kita tahu internet hadir itu bukan internetnya ya web sistem hadir itu tahun 90-an, tapi kita merasakan bahwasanya penggunaan internet secara masif dan kita gunakan itu kan baru mungkin 2-3 tahun terakhir saat pandemi tiba-tiba kita working from home, tiba-tiba kita ada di rumah. Padahal moving to digital itu awalnya itu udah dimulai di teknologi web di tahun 90-an, terus kita baru 2-3 tahun ini merasakan, dan sialnya kita adalah kita menghadapi satu era yang kita sama sekali nggak mengetahuinya, yaitu di 5.0 yaitu dunia digital. Jadi kalau di sini tuh istilah-istilah asing yang muncul metaverse, blockchain, artificial intelligence, machine learning, kita menghadapi satu era di mana kita belum mengetahui. Nah, kalau di kami sih ini apa namanya kami lebih bantu teman-teman UKM untuk bisa go digital dulu sih Mas, untuk bisa lebih lebih bisa memahami customer journey di digital begitu. Ini tadi saya lihat juga ada peserta yang menarik Mas, ada Mas Akbar Fasya, itu dia ngakunya jualan elektronik tapi saya dengar ceritanya itu tahun ini dia jual 1.000 laptop itu. Mau dia nggak ngomong tuh dia tuh. Itu bisa juga tuh diajak sharing tuh dia tuh. Monggo Mas Akbar. Dia tadi pas di depan tuh menarik banget apa namanya yang Mas Dwi ngomong, katakanlah yang lagi nge-in banget elektronik ya, nyatanya ada tuh yang jualan elektronik bisa sampai cukup tinggi juga. Dan kebetulan juga kalau di digital itu saya 2020 tuh ngeluarin satu produk namanya Jejual. Jejual itu dia e-commerce enabler, jadi kita bantu e-commerce enabler itu buat bikin toko online instan. Waktu itu ada 1.800-an UMKM join, yang dia orang yang join itu usianya di atas 30-an tahun, yaitu yang dia orangnya itu gaptek. Karena orangnya gaptek, kemudian saya tanya-tanya, ternyata mereka ada keinginan untuk berubah. Jadi kayak tadi dari Mas Ega bilang ya kita lagi di era untuk untuk bisa beradaptasi, dan mereka sepertinya mau beradaptasi tapi mereka membutuhkan dukungan support untuk adaptasi yang lebih mudah begitu. Itu sih Mas tambahan-tambahan dari saya, ngaten. Oke. Berarti paling tidak butuh ini ya, butuh website gitu ya, atau hadir di media website, sosial gitu yang ya. penting punya media sosial. Kalau paling jadi ada data riset itu orang menggunakan internet itu paling tinggi itu untuk mencari informasi. Itu pertama. Dia mencari informasi karena mereka untuk mencari informasi paling tidak bisnis kita ada di Google, ada di internet, yaitu di Google My Business, daftar aja gratis di situ. Itu mudah tuh. Jadi kalau kita ketemu orang itu kan sekarang kita sering kali nyari di Google, orang ini siapa, terus usahanya apa, kita sering-sering nyari-nyari begitu, dan itu juga berlaku pada pelanggan-pelanggan kita. Jadi paling enggak bisnis kita ada di Google My Business dan map bisnis kita tercantum, paling enggak minimal itu sih Mas. Siap.
tambah informasi nih. Terima kasih Mas sharingnya. Karena nanti kalau mau butuh website lanjut di grup nggak apa-apa ya. Nanti kita data ya, kita data teman-teman di grup, nanti bertahap kita saling kenalan, kita input data di sana untuk silaturahmi berikutnya nggak apa-apa. Biar saling ngerti kan, sekarang jadi tahu ini. Pak Agus bisa gabung, makasih Mas Gemi ya. Pak Agus ingin gabung? Oh ya, Agus kalau ingin gabung monggo, atau Mas Akbar nih. Saya kira nih Mas Akbar ini, Mas Akbar penerbit buku. Ternyata bukan ya. Mas Akbar bisa berbagi pengalaman, monggo. Oke, Ya, sebelumnya silakan. Ya, monggo Pak. Nggih, salam kenal terima nggih. kasih. Nggih, Monggo. terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Edo, Mas Dwi, Mas Seno, dan Mas Gemi, dan serta teman-teman yang lain. Jadi mungkin sharing pengalaman begitu ya Mas. Jadi memang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Dwi di prolog awal, memang ketika pandemik itu salah satu yang jualan produk yang cukup tinggi kebutuhannya itu kan karena ada pergeseran model pembelajaran dari yang awalnya offline menjadi online, itu membuat kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan digital perangkat hardware itu menjadi cukup tinggi. Nah, kalau pas kemarin itu waktu tahun pandemi gitu ya, kita bisa jual laptop itu sampai 1.300 Mas. 1.300 itu di 5 bulan, di kurang lebih 5 bulanan. Nah, kemudian kita dapat order lagi, sekarang kurang lebih sekitar 800 itu untuk laptop. Kalau untuk peralatan lain juga yang memang sekarang juga dibutuhkan itu kan terkait dengan kayak alat-alat broadcasting gitu. Jadi kemarin juga ada kebutuhan itu ya. Jadi memang ya itu tadi sih, ada di sisi lain ada masalah yang harus kita hadapi, tapi ternyata memang di sisi lain itu ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan gitu. Tinggal kita mau milih yang mana gitu. Kita mau tetap stuck dengan merasa merasa paling, ibaratnya kan waktu itu saya banyak diskusi dengan teman-teman gitu. Pada cerita ngeluh semua itu waktu itu Mas. Jadi cerita ngeluh ya intinya yang rugi ratusan lah, kemudian ada yang barangnya belum dibayar lah dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang nutup perusahaan gitu. Terus tapi ya di situ ada juga orang-orang yang mencoba untuk keluar dari masalah dan mencari jalan begitu. Nah, mungkin itu yang bisa ya menjadi salah satu contoh mungkin ya, karena memang ternyata melihat kondisi ekonomi sekarang yang cukup tidak stabil ya, mungkin dilihatnya kadang naik turun, kemudian tadi juga disinggung harga BBM, itu memang di sisi produksi karena kita hanya retail kan, harga itu ada biaya distribusi gitu, jadi harganya menjadi melonjak, kemudian habis ini ada resesi, nah itu yang memang kita perlu untuk mencari siasat gitu sih Mas, untuk bisa mencari peluang gitu. Jadi kita lebih berselancar di sisi bagaimana sih kita bisa menciptakan peluang gitu, seperti Mas Gemi yang tadi sampaikan gitu juga. Sebenarnya Mas Gemi pun juga saya juga banyak belajar dari Mas Gemi. Jadi salah satu platform yang beliau juga miliki kan terkait dengan Jejual yang beberapa waktu lalu juga di-endorse oleh, kalau tidak salah oleh Kementerian Pariwisata ya, untuk di kawasan KSPN, kawasan strategi pariwisata nasional, salah satunya di Mandalika, kalau nggak salah kemarin juga diminta untuk promote barang-barang UMKM yang di situ. Nah, sebenarnya saya itu sih, selain tadi mencari peluang, yang kedua memang mencari teman atau tim yang punya
visi ingin maju itu penting ternyata Mas. Nah itu yang coba saya lakukan gitu sih. Mungkin itu sih Mas yang bisa saya sharingkan. Begitu Mas. Nyon sewu, ya Jadi, Mas Akbar memang dari dulu jualan elektronik atau pandemik aja terus sweet gitu? kalau mulai jualan elektronik sejak 2019 sih Mas. Kalau sebelumnya, sebelumnya saya lebih jualan-jualan apa namanya barang-barang makanan gitu sih Mas. Nah kemudian mulai 2019 mulai jualan elektronik, kemudian yang awalnya sempat turun ya Mas karena orang tidak mau ke toko, ternyata setelah turun itu ternyata langsung melonjak tinggi gitu yang saya juga heran sih kok bisa gitu. Nah tapi mungkin itu sudah jadi apa namanya ya cerita di atas gitu ya. Dan ternyata itu yang Bencana membawa berkah ya Mas. bencana siap Mas Idul. Ada tips khusus Mas Akbar marketingnya biar sampai nembus ribuan begitu sampai sekarang tetap 800 itu apa kira-kira Mas? Kalau untuk tips, jadi kita pakai 2 model sih Mas. Pertama, tadi yang sudah disampaikan ya, digital marketing itu memang sekarang sangat penting sekali. Jadi apa ya, borderless itu sekarang memang nyata sih Mas. Kalau dulu kita nggak bisa apa namanya ketemu langsung dalam tanda kutip kita nggak bisa share produk dalam satu waktu bisa luas sampai ke ujung negeri gitu, tapi sekarang bisa itu gitu, karena memang ada akses internet dan kita manfaatkan itu. Kemudian yang kedua selain itu juga kita jual di offline juga sih Mas, offline sering kita buat ya mungkin kayak toko-toko yang lain ya, ada promo, kemudian ada big sale ketika akan masuk waktu sekolah gitu, kemudian waktu awal pandemi kita juga buat promo besar-besaran waktu itu, jadi orang menjadi tertarik untuk beli barang begitu sih Mas. Oke, kalau nanti bantu-bantu jualan boleh ya? Boleh. Saya dulu juga ingat. Oh iya. Tokonya di mana Mas kalau di Distributor resminya Jogja? Axio ini Mas. Oke, siap. Di mana ininya apa namanya markasnya? Kalau bisa silaturahmi ke sana nanti. Kalau toko kami untuk usaha itu di Jalan Imogiri Barat Mas, di Jalan Imogiri Barat daerah Sudimoro. Jadi dari perempatan Sudimoro itu ke selatan, Sudimoro. ya kurang lebih sekitar 15 meter ya, dekat dari Bangjo itu sih Mas. Ini yang sama Rais juga ya Mas Akbar? Oh beda. Oh, beda Kalau ya? sama Rais beda, iya. Oh kenal Rais juga Mas? Iya. Kalau saya sempat dengerin Mas Ido itu waktu sambutan Ketua IKA UII Mas. Ternyata Yui semua. Geng. Mas Akbar ini bukan UI bos kayaknya. Oh bukan Yui. Bukan. UGM. Ya, saya sama Rais UGM. Siap. UGM, UMY ya, kan? UGM, iya. Oh siap. Oke, matur nuwun Mas Akbar, nanti bisa nanti kita data ya. Ya saya pernah sama ini bos, saya pernah jualan juga di jaringannya apa namanya laptop di guru-guru apa ini Al Azhar gitu ya. Jadi satu Al Azhar apa guru yang butuh laptop saya data kemudian kita adakan. Waktu itu memang saya lagi membantu BPRS. Jadi ya laptopnya pengadaan apa namanya pembiayaan ya. Jadi pengadaan laptop untuk guru sistem pembiayaan gitu. Nah, ini belum kenal Mas Akbar dulu, kalau kenal ya bisa lah nanti ke depannya kalau dalam satu sekolah atau jaringannya mana yang kita bisa saling support gitu. Mas Eno masih terima kasih Mas Akbar ya. Nanti kita silaturahmi darat. Siap. Masih terus Mas Eno ada tambahan lagi Mas untuk kita apa namanya closing statement gitu ya. Habis itu nanti Mas Edo kalau mau menyampaikan sebagai closingnya Mas Eno. Ya, monggo. Ya.
sebagai closing statement-nya gimana Mas kira-kira menghadapi situasi saat ini Mas Seno? Yang jelas ya jangan menyerah lah istilahnya. Yang jelas kita punya visi misi yang sejak awal itu sudah menjadi komitmen ya istilahnya. Kalau memang itu kita masih yakin visi misi itu bisa kita capai ya sebisa mungkin kita perjuangkan. Apalagi kalau visi misinya memang baik ya istilahnya bermanfaat buat orang banyak, otomatis kita harus yakin itu nanti bisa tercapai. Mungkin itu Mas Dwi. Siap, terima kasih Mas Seno. Semoga pertemuan ke depan bisa gabung lagi ya. Amin. Sukses selalu Dawet Inyongnya, dan bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dengan Dawet Inyong nanti salah japri-japri Mas Seno ya, biar meraup untungnya berkahnya bersama. Monggo Mas Edo untuk closing statement-nya Ya, dipersilakan. dari saya ya, sebenarnya tadi kalau ngomongin bisnis mungkin banyak yang lebih hebat dari saya. Tadi ada Mas Akbar, ada Mas Gemi dan teman-teman yang lain begitu ya. Cuman satu yang ini juga sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Kita itu kalau bisa memperbanyak jejaring gitu ya. Termasuk acara ini menurut saya kita sedang dalam rangka mengumpulkan jejaring gitu ya. Karena benar bahwa kita ini nggak bisa bisnis sendirian ya. Kita buka kafe, kita nggak punya temen, nggak ada yang datang gitu kan. Kita nulis buku, kita nggak punya temen yang banyak, nggak ada yang mau beli gitu ya. Nggak ada yang meskipun tadi sempat disinggung sudah ada digital marketing, orang yang tidak tahu jadi tahu dan seterusnya, tapi menurut saya orang akan lebih mantap kalau beli produk itu kan tahu siapa yang jual dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai malah kita beli produk ternyata kita memperkaya orang yang justru uang itu untuk dipakai untuk maksiat dan seterusnya, kan ini juga jadi masalah kan nanti gitu ya. Nah, jadi saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa sebanyak mungkin ketika kuliah itu memperbanyak jejaring. Jangan sampai justru ketika kita masuk ke organisasi atau gerakan mahasiswa itu justru berpikir bahwa gerakan saya ini yang paling bagus, yang lain jelek gitu. Menurut saya itu nggak penting gitu. Harusnya kita memperbanyak jejaring, perbanyak teman, menolkan musuh. Nah itu insya Allah suatu saat kita akan banyak manfaatnya ya, karena sampai hari ini saya banyak terbantu ya karena jejaring juga. Mungkin itu Mas Dwi dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo, Mas Seno atas sharingnya malam ini. Memang kita tidak sampai malam-malam ya, supaya berikutnya nanti dinanti-nantikan ya acara ini, dengan nanti kita kolaborasi dengan rekan-rekan lainnya dari berbeda bisnis seperti itu, supaya jaringannya menjadi lebih luas.